Nah, sekarang saya akan memberikan sebuah fungsi bernilai real yang bukan norm gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya sebuah soal yang seperti ini gitu. Jadi kalau kita punya, tolong cek apakah fungsi G1 atau G2 ini adalah norm atau bukan gitu di R3 gitu. Nah, caranya kalau seandainya dia itu adalah bukan sebuah norm, berarti kita harus cari contoh penyangkal ya. Nah, untuk yang G1 mungkin kira-kira Anda bisa tebak dia tidak memenuhi syarat yang mana gitu. Nah, untuk syarat pertamanya sepertinya dia memenuhi ya, karena dia selalu lebih besar sama dengan 0 ya. Karena dia kan mutlak tuh. Mutlak dari elemen 1 ditambah elemen kedua tambah elemen ketiga kan dia selalu lebih besar sama dengan 0. Udah pasti tuh. Nah, jadi syarat dia tidak memenuhi syarat yang mana? Nah, dia tidak memenuhi syarat satu tapi yang kedua tuh ya. Jadi yang ini nih. Nah, ini dia tidak memenuhi ini. Jadi ini kan satu-satunya cara agar normnya itu sama dengan 0 itu harusnya vektor tersebut tuh 0 gitu. Berarti kita bisa pilih vektor yang tak 0 ya. Cari vektor yang tak 0 di R3 sehingga G1V itu 0 gitu ya. Jadi kita bisa pilih V-nya itu adalah ini ya. 1 min 1 0 ya. Maka G1 V itu pasti 0 nih. Nah, ini adalah contoh penyangkal kenapa G1 itu bukan sebuah norm. Nah, bagaimana dengan G2? Kalau G2 itu sudah jelas ya. Jadi walaupun ini positif, ini positif, tapi karena ini tandanya pengurangan, berarti dia bisa aja mungkin negatif gitu ya. Jadi kita bisa pilih V1-nya itu misalkan 1, tapi V2-nya yang lebih besar ya. Ya, jadi G2V sama dengan V1 kuadrat tuh berarti 1 kuadrat dikurangin 2 kuadrat, ini sama dengan min 3 ya. Ini kurang dari 0 dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi sebuah norm ya. Ya, semoga cukup jelas ya. Jadi di sini saya udah kasih 5 buah contoh, di mana 3 contoh pertama itu adalah fungsi bernilai real yang bisa menjadi norm, dan 2 contoh terakhir itu adalah fungsi bernilai real juga, tapi dia tidak bisa menjadi norm. Berikut ini ada satu contoh lagi. Jadi sekarang ruang vektornya lagi udah bukan ruang vektor R3 atau R4 atau Rn, tapi adalah ruang fungsi ya. Jadi ruang vektor yang saya pilih itu adalah seluruh fungsi kontinu yang domainnya itu dari 01 dan kodomainya itu bilangan real ya. Jadi ini tuh adalah kumpulan semua fungsi yang domainnya itu ini. Ya, tapi f-nya itu harus kontinu ya. Nah, bahkan harus bisa diturunkan sekali. Ya. Nah, sekarang kita definisikan V ya, ini V. V ya, V itu adalah sebuah fungsi dari V ke bilangan real. Jadi dia adalah fungsi bernilai real juga, yang aturannya itu adalah ini ya. Jadi V dari F itu adalah integral dari 0 sampai 1 F dx ya. Nah, jelas ini ada di bilangan real kan ya hasilnya itu. Nah, sekarang kita akan buktikan bahwa si ini itu adalah membentuk sebuah norm gitu ya. Jadi apakah dia membentuk sebuah norm gitu? Oh, ini harusnya ada kuadratnya kayaknya. Bukan ada kuadratnya, sorry, tapi ada tanda mutlaknya ya. Tanda mutlaknya. Nah, jadi kita akan buktikan bahwa nah ini 1 ADB ini selalu lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi, nah yang jelas ini mutlak dari F ya, atau mutlak dari Fx lah ya. Ini selalu lebih besar sama dengan 0 ya, untuk setiap X ya. Karena kan kita mutlakin gitu. Oleh karena itu, maka integral dari 01 dari Fx dx, nah ini pasti lebih besar sama dengan 0 juga. Jadi terbukti ya. Jadi terbukti. Nah, sekarang ini akan dibuktikan F itu 0 jika dan hanya jika Fx-nya itu adalah fungsi 0 gitu ya. Nah, ini untuk kita buktikan arah ke kiri dulu yang gampang ya. Jadi Fx adalah fungsi 0, jelas integral 01 dari Fx. Nggak usah pakai jelas dulu lah, maka ya. Maka dx itu adalah ini ya, integral 0 sampai 1, 0 dx. Dan ini adalah 0 ya. Jadi terbukti arah ke kirinya. Sekarang arah ke kanannya itu adalah gimana? Nah, sekarang kita punya ini ya. V dari F itu 0 ya. Maka integral dari 01 Fx dx itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, ingat bahwa integral itu adalah luas di bawah kurva ya gitu ya. Jadi integral nih,
Integral itu adalah luas di bawah kurva ya, dari 0 sampai 1 kan ya, dari 0. Nah ini. Nah kapan luas tuh bisa 0 gitu ya? Kalau yang luas di atas sama luas di bawah itu selalu sama gitu ya. Jadi contohnya seperti ini nih. Nah, ini luas di sini sama luas di sini itu sama, itu 0 gitu ya. Tapi masalahnya fungsi yang kita integralkan itu adalah mutlak. Berarti dia selalu positif atau lebih besar sama dengan 0. Oleh karena itu satu-satunya cara agar integral mutlak fx dx tuh ya haruslah mutlak fx-nya yang sama dengan 0 ya. Dan mutlak fx sama dengan 0 itu bisa terjadi jika fx-nya itu 0 ya. Nah, jadi lagi-lagi terbukti arah ke kanannya terbukti. Arah ke kiri sekarang secara nomor 3 ya. V dari kf itu adalah integral dari 0 sampai 1 mutlak kfx dx. Nah, ini lagi-lagi bisa dikeluarkan k-nya ya karena konstan. Ini langsung menjadi V1 F ya, Vf. Nah, sekarang kita akan buktikan yang ketiga yang merupakan pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan segitiga. Nah, kita mulai dari ini. Vf plus G. Nah, ini adalah integral dari 0 sampai 1 mutlak fx plus gx dx ya. Nah, di sini lagi-lagi kita meminjam teorema di bilangan real ya. Karena kan x di sini kan sebenarnya udah jadi angka ya. Jadi ini berlaku teorema yang tadi tuh ya. Yaitu adalah mutlak dari fx ditambah mutlak dari gx. Nah, ini integralnya bisa kita pecah ya. Yang fx dulu, integral mutlak fx dx, kemudian integral mutlak gx dx. Dan ini adalah v dari f ditambah v dari g ya. Lagi-lagi terbukti bahwa vf plus g itu kurang dari sama dengan vf ditambah vg. Atau dengan kata lain, keempat syarat untuk dia menjadi norm, untuk si fungsi v ini menjadi norm, terbukti ya. Jadi terbukti v ya dari v ke r dengan v itu adalah integral 011 fx dx itu adalah norm di v ya. Nah, apakah ini adalah satu-satunya norm di v? Enggak ya, masih ada yang lain ya. Nah, kita akan masuk ke definisi berikutnya, yaitu hasil kali dalam. Nah, seperti yang saya sudah bilang, jadi ruang hasil kali dalam itu apa? Atau bahasa Inggrisnya itu inner product space. Itu tuh adalah sebuah ruang vektor ya, sama seperti yang tadi, dia adalah ruang vektor namun dilengkapi dengan sebuah operasi hasil kali dalam ya. Kalau tadi kan operasinya operasi norm, sekarang operasinya adalah operasi hasil kali dalam. Nah, apa itu operasi hasil kali dalam? Lambangnya tuh pakai ini nih, kurung siku ya, atau kurung sudut. Nah, ini namanya pokoknya kurung yang seperti ini nih ya. Dan dia input dari fungsi ini tuh adalah dua buah vektor ya. Jadi satu ada di sini, satu ada di sini ya. Dan hasilnya itu adalah bilangan real. Namun sebelum saya lebih lanjut lagi, jadi ruang vektor yang kita punya itu biasanya kita kebagi dua ya. Jadi kita akan tinjau ruang vektor itu dengan lapangannya itu bilangan real. Nanti di akhir bab ini kita akan tinjau hasil kali dalam pada dengan lapangannya bilangan kompleks ya. Karena ada sedikit perbedaan ya. Jadi hasil kali dalam yang didefinisikan pada V dengan lapangan bilangan real itu berbeda dengan hasil kali dalam pada V dengan lapangan bilangan kompleks. Namun di sini saya hanya akan membahas dulu hasil kali dalam yang didefinisikan pada sebuah ruang vektor dengan lapangannya itu bilangan real. Jadi ini entar dulu ya. Jadi hasil kali dalam itu apa? Yaitu adalah sebuah operasi ya. Sama seperti kayak operasi tambah ya. Operasi tambah juga kan inputnya itu ada dua buah vektor ya. Tapi di outputnya itu ada di V gitu. Jadi tambah antara U dan V itu kan hasilnya itu adalah U ditambah V gitu ya. Nah, ini juga sama gitu. Tapi hasilnya itu ada, outputnya itu ada di bilangan real. Nah, cuman ada 4 syarat yang harus dipenuhi ya. Yang pertama, ini mirip seperti tadi di ruang norm ya. Jadi kalau V di hasil kali dalam dengan V itu harus lebih besar atau sama dengan 0, dan
V dikali di hasil kali dalam dengan V juga itu sama dengan 0 jika dan hanya jika V-nya itu 0 ya. Jadi ini satu-satunya syarat tambahan di syarat 1 gitu. Nah, syarat kedua itu dia harus komutatif ya. Jadi hasil kali dalam antara U dan V itu harus sama dengan hasil kali dalam antara V dan U. Dan kemudian ada perkalian skalar nih. Hasil kali dalam KU, V itu sama dengan hasil kali dalam U, KV. Dan itu sama dengan K dikali hasil kali dalam U, V. Dan terakhir ini adalah seperti asosiatif ya, atau distributif. Ya, jadi hasil kali dalam antara U plus V, W itu sama dengan hasil kali dalam U, W ditambah hasil kali dalam V, W. Ya, jadi hasil kali dalam lagi-lagi itu didefinisikan pada sebuah ruang vektor dan itu tidak unik ya. Jadi bisa banyak ya, hasil kali dalam itu bisa banyak. Dan jika bisa dan memenuhi ini, keempat sifat ini, maka dia disebut hasil kali dalam. Nah, habis ini ada beberapa contoh.